Salam jumpa kembali umat yang dikasihi Tuhan dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Kembali kita akan melakukan doa keluarga GKI 5. Kita mengawali dengan saat teduh bersama. Selesai. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bertekun di dalam doa. Meskipun kenyataan kehidupan tidak seperti yang kita harapkan, yakinlah bahwa Tuhan tahu yang kita butuhkan. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 460, bait 1 dan 2, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang akan kita terima. Sungguh Tuhan, kami mau terus bertekun di dalam doa-doa kami. Kami sadar dalam perjalanan kehidupan kami ada sekian banyak doa yang kami naikkan, kami panjatkan. Tidak semuanya Tuhan terjadi seperti yang kami minta dan kami harapkan. Dan pada hari ini kami mau belajar kembali Tuhan untuk mengerti bagaimana semestinya kami berdoa kepada Tuhan. Bacaan firman-Mu Tuhan boleh terus menolong dan menguatkan kami. Kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13b. Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13b saya akan bacakan untuk kita semua.
Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Biarlah kita boleh mendapatkan berkat Tuhan melalui pemberitaan firman ini. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini kita renungkan dengan tema doa yang mengubah hati. Setelah pemerintah menetapkan Indonesia darurat corona pada pertengahan Maret yang lalu, sudah hampir 2 bulan kita melakukan segala aktivitas di rumah saja. Anak-anak belajar mengerjakan tugas sekolah dari rumah. Para orang tua, orang dewasa, bekerja dari rumah. Bahkan kebaktian minggu, ibadah minggu, kita juga harus di rumah saja. Sejak saat itu pula, saya yakin setiap hari kita berdoa, meminta kepada Tuhan agar wabah virus corona ini segera berlalu. Opa, Oma yang biasa bangun pagi, mereka jam 5 sudah berdoa. Untuk para pekerja atau ibu-ibu yang sibuk di pagi hari, di kala istirahat mereka meluangkan waktu untuk berdoa. Atau mereka yang bersama ketika sebelum tidur terbiasa berdoa, maka bersama dengan anak-anak, keluarga sebelum tidur mereka berdoa, juga meminta, pasti saya yakin meminta agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Namun kita tahu sampai dengan saat ini belum ada kepastian COVID-19 ini akan berakhir. Bahkan jumlah korbannya dari hari ke hari semakin terus bertambah. Korban keganasan virus corona bahkan mengalami jumlah rekor terbanyak kedua sejak ditetapkan. Banyak yang sudah menjadi korban, mungkin di antara mereka ada sahabat kita, kerabat, anggota keluarga kita, atau bahkan mungkin ada di antara kita saat ini yang menjadi orang dengan virus corona, ODP. Mungkin ada yang berstatus sebagai PDP. Bapak, Ibu, Mama yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang mungkin seringkali masih menyeruat dalam benak kita. Apakah doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Apakah ada yang salah dengan doa-doa kita? Jadi sia-sia saja dong setiap hari kita berdoa selama ini.
karena virus corona tidak kunjung sirna. Bapak, Ibu, Opa, Oma, adik-adik, dan saudara sekalian, setiap umat Allah itu dipanggil untuk terus bersandar dan berharap kepadanya, apapun situasi dan keadaan yang sedang terjadi. Doa bukanlah mantra yang berkuasa membalik semua peristiwa kehidupan. Tetapi melalui doa, kita bisa menemukan makna di balik segala peristiwa yang sudah ada, yang sudah terjadi. Dan akhirnya dapat menerima realita yang ada, memahami dan menjalani apa yang menjadi kehendaknya. Adik-adik dan saudara-saudara sekalian, saya berharap kita masih ingat kisah doa syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora, yang memohon agar kota itu tidak dimusnahkan. Kalau kita baca di kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-33. Bagaimana kita tahu perjuangan Abraham dalam tanda kutip bernegosiasi agar kota itu tidak musnah. Namun kita tahu pada akhirnya kota Sodom dan Gomora tetap dihancurkan, dimusnahkan, di bumi hanguskan. Namun menariknya Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Lot yang adalah keponakan dari Abraham ternyata tetap selamat. Allah tahu apa yang diharapkan sesungguhnya dan diperlukan oleh Abraham pada saat itu. Doa yang dipanjatkan oleh Abraham tidak mengubah keadaan. Namun doa itu telah membuat Abraham ikhlas menerima rencana Allah yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Membuat Abraham mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah pasti terjadi. Peristiwa itu menegaskan bahwa sejatinya Allah tidak pernah salah dalam menyatakan rencana dan kehendaknya. Inilah gambaran sikap Allah dalam mengabulkan doa umatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Yesus dalam pembacaan Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan 13b yang tadi baru saja kita dengarkan bersama. Yesus mau mengatakan bahwa Allah tahu yang terbaik bagi umatnya yang tetap bertekun dan setia kepadanya. Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara sekalian, para sahabat Kristus, hari ini mari kita kembali disemangati untuk terus bertekun di dalam doa. Walaupun terkadang rasanya doa-doa kita tidak dikabulkan Tuhan, seolah-olah tidak didengarkan Tuhan. Tetapi melalui doa itu kita akan menjadi semakin mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah di kehidupan di dunia ini, terutama juga dalam kehidupan setiap pribadi kita. Barangkali saat ini kita masih ada dalam kegelisahan ataupun kekecewaan yang begitu besar atas realita kehidupan yang ada, yang sudah kita doakan, yang sudah kita mintakan. Sampai saat ini, anak-anak masih harus belajar sekolah dari rumah. Para pekerja harus bekerja dari rumah, bahkan ada yang harus diberhentikan, dirumahkan, karena situasi keadaan yang semakin memburuk
sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Namun demikian, Bapak Ibu, adik-adik, opa oma sekalian, mari kita jalani ini semua dengan tetap percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik bagi kehidupan di dunia ini. Dan nanti juga akan memberi yang terbaik buat setiap kita, pribadi lepas pribadi. Karena Bapa tahu apa yang sesungguhnya kita perlukan. Sikap seperti inilah yang akan mengubah hati kita untuk semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana dan kehendaknya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bangsa kita, bahkan dalam kehidupan di dunia ini. Mari kita tetap bertekun di dalam doa. Kita semakin sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan agar kita semakin mengerti apa yang sebenarnya Tuhan sedang nyatakan dalam kehidupan kita maupun kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati. Amin. Saatnya bagi kita untuk bersyafaat bersama. Ada 3 pokok doa yang telah saya siapkan untuk kita doakan bersama-sama saat ini. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk dibagi pokok-pokok doa itu. Kemudian nanti silahkan di-pause tayangan ini untuk mereka yang sudah mendapat bagian untuk berdoa bergiliran sampai selesai. Dan ketika semua sudah selesai, nyalakanlah kembali tayangan ini. Saya akan menutup pokok doa kita dan nanti sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Dipersilahkan untuk di-pause dan menaikkan doa syafaat bergantian. Mari kita akhiri doa syafaat kita pada saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kalau boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk tetap bertekun di dalam doa dan setia serta percaya kepada Tuhan bahwa Engkau tahu apa yang kami perlukan, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Dan biarlah setiap doa-doa yang kami bawa membuat kami semakin mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami
pribadi, lepas pribadi, maupun kehidupan di dunia saat ini yang sedang dilanda wabah virus corona. Ajarlah kami Tuhan untuk terus bertekun dengan sungguh-sungguh dan setia dari hari ke hari berdoa. Dan kami serahkan kehidupan umat-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin mereka. Doa-doa kami Tuhan kami alaskan dan kami minta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa keluarga kita dengan menaikkan pujian Sejauh Doa. Demikianlah doa keluarga GKI Delima pada hari ini. Saya sangat senang dan berbahagia boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu, adik-adik, opa oma, dan saudara semua menaikkan doa-doa dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Apapun kesusahan, kesulitan, dan penderitaan yang kita alami, ingat bahwa Yesus tidak pernah jauh dari kita. Teruslah berdoa, karena Dia hanya sejauh doa. Semakin sering kita berdoa, semakin kita beroleh kekuatan dan sukacita. Tuhan beserta kita.